saya menyampaikan kekeliruan-kekeliruan ini. Jadi kalau saudara Firdaus, misalnya dia naik ke meja, dianggap itu sebagai pelanggaran etik, silakanlah organisasi dia menilai. Lah Firdaus belum dipanggil. Saya merasa nggak nyaman nih, kasihan saya nengok Firdaus gara-gara bela saya. Nah, yang kedua, dia juga sudah pindah organisasi dan sudah mengundurkan diri sebelumnya. Itu adalah dari saudara Firdaus yang masuk ke Feradi, Warung Paralegal Indonesia, itu WPI ya, Warung Paralegal Indonesia. Nah, sekarang pertimbangan WPI, Feradi WPI terhadap Firdaus, biar mereka yang berwenang. Kalau DPPK di zaman dia memberhentikan dia tidak dimintai pertanggungjawaban secara etik, lalu kemudian diberhentikan dan sampai ada bas dibekukan, ya menurut saya berlebihan. Tapi itu biarlah. Nah, tapi terhadap saya tidak pas, sangat tidak pas. Alasannya itu tadi yang tiga itu. Satu, saya diberhentikan 2022, tapi saya sudah mengundurkan diri, bro. Dia jejak digitalnya, nanti saya tunjukkan videonya. Kan dia beritahu sama si Petrus, rasanya diberhentikan, dia telah mengundurkan diri. Saya sudah mundur. Oke, saya ditampung di mana? Saya diterima di mana itu? Di Padi Bersatu. Kemudian saya disumpah lewat HP. Kenapa? KAI pula yang menjadi pertimbangan. Dan kasusnya 2022. Kegaduhan sedikit 2025. Kok berlaku surut pertimbangannya? Yang terakhir, saya bukan pengacara di situ, saya pemberi kuasa, saya terdakwa. Kenapa ditimpang ke saya? Kok dendam kali kalian sama saya? Heran. Namun tadi dari dia Dan ada lagi yang paling menarik nih. Katanya Rasman akan ditahan nanti tanggal 20. Ya. Woi, Itu gimana, ngeri Pak? juga saya. Tanggal 20 saya mau ditahan. Emang saya apain mereka? Ini terkait dengan pelaporan di Barreskrim kemarin, kan, Tunggu Bang? dulu. Karena itu nggak ada. Itu kan ancaman hukumannya kan. Yang dilaporkan itu kan ada yang 1,5 tahun, 1 tahun, ada yang 3 minggu. Iya kan? 1,5 tahun, 1 tahun, 3 minggu. Nah, di situ kita lihat. Ada lagi yang lebih parah di Makassar. Pengacara, terdakwa mau ditikamnya hakim itu, bahkan ditikam. Terus si Nikita Mirzani kurang apa dia? Dilempar mic-nya, dibuang kertasnya di depan itu juga lengkap di situ. Kenapa nggak dipersoalkan? Ada terdakwa yang juga mengejar, bahkan loncat ke meja ketua sidang. Jadi hukum itu jangan berlaku secara orang per orang person, tapi equal lah, kan gitu. Nah, jadi jangan termakan oleh informasi sepihak. Nah, terhadap ini saya bisa buktikan. Saudari Iklim Hakim, dia tidak minta izin ke pengadilan berangkat umroh, tidak beritahu ke jaksa, cuma ditegur begitu aja. Saya kenapa? Saya pegang meja, komplain. Kok dibilang saya mengatakan kekerasan, pengancaman? Apa ada saya bilang, saya bunuh kamu kalau tidak? Maaf ya, saya akan bunuh Anda, ketua majelis, kalau Anda tidak melakukan sidang ini terbuka. Kan saya bilang ganti karena banyak juga hakim yang koruptor. Benar, memang benar kan? Banyak juga, tapi bukan hakim saja. Banyak juga jaksa yang terlibat koruptor. Banyak juga pengacara, banyak juga KPK, banyak juga polisi. Saya bicara fair kok. Nah, kalau udah nggak bisa lagi berbicara begini di Republik ini, ya sudah. Jadi kalau mereka bilang, apa masalahnya? Ini di bawah 4 tahun. Yang kedua, saya nggak melakukan kerusuhan. Apa buktinya tidak ada kerusuhan? Kan sidang itu diskor 2 kali. Sekali masuk lagi, skor lagi, skor. Bilang tanggal 20, pulang semua bubar. Di mana masalahnya? Nggak ada itu, nggak ada dasar itu. Jadi nggak usah Tapi kalau ini mereka gunakan seolah-olah ini super body, powerful, walaupun saya dengar ada informasi katanya ini intervensi. Hukum itu benteng terakhir di Mahkamah Agung. Saya datang ke Mahkamah Agung. Ingat ya, saya datang ke Mahkamah Agung. Bukan saya menghina Mahkamah Agung. Saya datang ke Mahkamah Agung mengadukan, membawa surat supaya mohon diganti hakim dan anggota majelis. Saya sampaikan sikap saya. Saya menyampaikan kekecewaan saya dan saya memberi bukti bahwa orang hakim pun banyak bermasalah. Kok salah? Ini artinya klarifikasi yang Abang lakukan terhadap preskon MA tadi terkait dengan pembekuan itu. Terkait dengan pelaporan Abang sendiri di Barreskrim oleh PN Saya Jakarta Utara. Ya.
Yang tanggapan abang? dilaporkan itu bukan saya sendiri, Pak. Ya. Rasman dan kawan-kawan, humasnya udah bilang lebih dari 2 orang, berarti 3 bisa 4 bisa 5. Kami situ ada berapa? Biarkan organisasi yang akan berbicara. Tapi kalau ke saya bukan advokat di situ. Saya bukan advokat di situ. Ingat, Terdakwa. saya bukan advokat di situ. Saya terdakwa. Oke, saya memprotes. Dan tidak ada pengancaman. Kalau pengancaman habislah saya di situ, ada polisi kok. Ada polisi. Nah, kami juga akan melaporkan. Kalau begitu ya yang 2 orang pakai baju batik kami nggak tahu itu PAMDAL apa tidak. Yang pasti saya didorong. Jadi ini gini. Janganlah kebencian kalian kepada satu orang atau satu kaum membuat kamu tidak adil kepada dia. Kalau memang negara ini tidak bisa lagi diprotes, tidak bisa dikomplain perilakunya, ya buat aja lah suka-suka. Apalagi, jadi ini begini sampai ke saya katanya Rasman akan ditahan. Kenapa saya? Emang saya kenapa? Saya yang paling aktif hadir sidang. Saya yang memerintahkan tidak ada kekacauan walaupun banyak pendukung saya. Hotman juga bawa bodyguard dia. Tidak ada kekacauan di situ. Diseret-seret lah katanya istri Rasman. Kenapa? Salah, istri Richard Lee jerit-jerit lagi dia minta. Namanya suaminya saya. Orang lain juga banyak sih yang dukung saya kok. Tapi tanya ya, apa ada saya pegang tangan satu orang saja hakim itu saya sentil? Nggak ada, bro. Yang ada saya didorong. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu gitu Bang, ya. jadi tanggal 20 langkahnya gimana Bang? Ada isu penangkapan seperti itu? Ya mungkin silakan dari- aja. Ya kalau mereka merasa bahwa mereka punya negara ini, mereka suka-suka, ya pertimbangannya apa? Saya ditahan. Apa pertimbangannya? Saya tidak melarikan diri, saya tidak mengulangi perbuatan yang sama, ya. Saya tidak menghambat jalannya sidang. Kalau hakim waktu itu juga mengatakan menjalankan sidang, kan kami duduk semua kan? Kita duduk kan? Kami duduk semua. Suruh duduk. Kita tunggu, dia protes. Tidak, oke kalau gitu skor. Sidang lanjut tanggal 20, selesai. Kenapa nggak ditangkap saya pada waktu itu kalau saya dianggap merusak? Nggak ada. Kan bukan saya yang naik meja. Saya memprotes pegang meja. Saya protes, saya berontak. Ini tanda kekecewaan saya. Saya nggak mukul hakim, saya nggak bilang, kau kalau nggak pandai saya pukul kau. Coba ya, kalau nggak ada. Tidak boleh. Saya udah kesal, kecewa saya gitu. Saya bilang koruptor itu, maaf ya, saya nggak bilang. Saya bilang, kau koruptor. Nggak ada gitu. Banyak hakim yang koruptor. Itu yang bahasa saya. Sekarang yang saya sampaikan ini fakta apa enggak? Fakta kan? Ya sudah. Kenapa harus sampai heboh begini? Ini kan persoalan Hotman sama Rasman dan istri Makin. Kok sampai begini ribet? Hah? Orang yang narkoba 1 ton nggak nyampe begini. Saya udah bilang kasus ini 34 bulan, bro. Kalau mereka mau mengatakan tangkap saya, ya udah tangkap. Mereka mau bilang, Rasman harus penjarakan. Mereka yang punya negara ini. Tapi saya masih percaya ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada Kapolri, ada Kepala Kejaksaan Agung, ada orang-orang yang juga lurus di negara ini. Yang pasti dia akan bertindak. Tidak mungkin hukum dibiarkan seperti ini. Apa sih saya dibanding dengan kasus pagar laut? Apa sih saya dibanding dengan kasus Ferdi Sambo? Apa sih saya dibanding dengan kasus Ronald Tanur? Apa sih hebatnya Rasman? Heran saya. Anak dari kampung begini sampai digini-ginikan. Matikan aja saya. Supaya saya nggak bersuara. Nggak boleh saya bersuara. Bang, pasca Pengadilan Tinggi Ambon mengeluarkan membukukan abang itu Membekukannya, basnya. bukan mencabut ya. Nah, abang ini kesini kapan saatnya mendampingi sebagai kuasa hukum kain apa? Karena kan kalau sudah dicabut kan nggak boleh, Bang. Dengar kata siapa? Iya, kalau udah dibuka nggak boleh kan? Kata siapa? Ada di sini tetap lawyernya Fadil, Loh, Bang. dengar dulu, surat belum saya terima. Oke? Yang kedua, saya belum menyikapi surat itu akan seperti apa. Apakah kami akan lakukan upaya hukum? Itu lembaga negeri ya. Apa bedanya dengan proses hukum? Padel misalnya, nauzubillah min zalik. Misalnya dia sekarang diperiksa, bisa nggak dia berkeliaran? Boleh kan? Dia tersangka, kalau dia misalnya nggak ditahan, dia boleh kan? Karena dia kalau ancaman hukuman dia bisa ditahan, saya nggak bisa ditahan, bos. Ancaman hukuman saya di bawah 5 tahun. Udah. Berikutnya, hak-hak dia harus bagaimana sampai Mahkamah Agung. Ya saya tetap beracara dengan baik. Saya tetap.
saya tetap beracara, saya tetap mendampingi klien. Ya, urusan itu nanti dilihat. Yang menilai nanti bisa PN, bisa TUN dan lain-lain. Biar itu nanti biar urusan organisasi saya deh. Pusing saya itu. Berarti Abang Tapi yang tetap pasti lanjutkan urusan lagi. saya yang dikait-kaitkan mereka sumpah di Ambon lah palsu itu sudah diperiksa oleh Mabes Polri dan sudah dihentikan. Sudah selesai. Dan yang paling aneh DPPKI yang melaporkan, DPPKI yang mencabut. Udah selesai. Bang, terkait dengan Jadi itu pelaporan udah itu salah mungkin besar itu. dari Barreskrim udah ada panggilan ke Abang atau seperti apa, Bang? Belum ada ya, Kan Bang. mereka diperiksa. Jangan saya, kami itu diperiksa. Kami itu dan kawan-kawan, bro. Ya, oke. Dan kawan-kawan saya Firdaus ada yang Ya, lain. artinya sudah ada pemanggilan untuk Abang dan kawan-kawan atau sampai sejauh ini belum ada ya? Suasana kebatinan gimana sih bang? Dengan adanya maksudnya kemelut. Kau lihat saya kenapa? Ya fine aja bang. Ya udah. Bang ini kan artinya kalau bahas Abang dicopot kan terancam Abang nggak bisa enggak ini kan baru dibekukan, tapi ke hari ini KAI kan ke Mahkamah Agung mengirim surat untuk mencabut bahas Abang Saya nih. bukan bagian dari KAI, bro. Saya tidak KAI, saya Pradi Bersatu. Pradi Bersatu saya. Jadi nggak berpengaruh bang laporan dari Nggak ada urusannya. KAI, apa urusan KAI di saya? KAI, tempat saya bernaung ujian advokat secara organisasi saja, bro. Pengajuan sumpah saya itu melalui verifikasi di DPD HAPI Ambon. Dan itu sudah selesai. Nah, kemudian kalau saya dikenakan melakukan tindakan contempt of court, ya menghina peradilan, sehingga berakibat dicabutnya bas saya, posisinya saya tanya dulu, saya waktu itu menjalankan kuasa atau tidak? Saya sedang apa? Sedang terdakwa, bukan sedang beracara saya. Berarti Apa dasarnya? kalau misalkan nanti dilayangkan ke Abang akan konsultasi balik ke pihak yang melayangkan itu, Bang. Kok konsultasi sama yang Akan- melayangkan? ya, akan Konsultasi ke tim DPN Pradi. Nanti DPN Pradi yang akan menilai. Tapi suratnya belum saya terima. Sampai hari Bang, ini. Sudah menyebar kemana-mana. Karena ada juga. Bang meskipun Abang sebagai terdakwa, tapi kan Abang banyak juga melanggar, artinya diduga melanggar karena sebagai terdakwa menghampiri saksi-saksi seharusnya kan Ada dilindungi kuhab. apalagi di Ada pengadilan. KUHAP yang mengatur itu. Tidak boleh menghampiri saksi. Farhad Abbas waktu dia menjadi terdakwa, dia datang ke Ahmad Dhani, saya pengacaranya, saya saksikan sendiri. Buka jejak digitalnya. Bang seberapa Abang, persen kalau boleh dari ditahan, Nggak ada larangannya. Bang Resma, kalau boleh di-spill pada saat menghampiri saksi itu, Abang membisikkan apa, Bang? Saya bilang, Bicara apa? Hotman, siap-siap tahu kita buka-bukaan ya. Sebenarnya saya mau mengajak dia supaya dia mau buka-bukaan. Berarti Biar bukan bicara juga dia ke pengancaman ya, majelis. Tanya aja Hotman. Kan dia bilang, gua gini, gua nggak mau tangan dia kena ke jas gua yang mahal. Kan itu bahasa dia. Bang berapa persen Fadil nggak ditahan hari ini bang? Keyakinan nih bang? Fadil ditahan, kan dia belum tersangka, bos. Kalau seandainya. Mana ada cerita saksi terus jadi ditahan. Jadi kamu mungkin ditahan hari ini bang? Bang, Ya, Bang berarti enggak Bang satu lagi Bang. Berarti hari ini pemeriksaan itu menentukan apa Bang? Apakah menjadikan status Bang? apa nggak dikasih? Bang, satu lagi Bang. Jadi ini kan pemeriksaan hari ini Fadil itu menentukan apa Bang? Apakah akan naik status atau seperti apa Bang? Pemeriksaan hari ini Bang, apakah akan menentukan status atau justru tidak terbukti akan dihentikan atau gimana? Menentukan apa hari ini? Fadil itu diperiksa pasca naik sidik, ya kan? Dan nanti kami akan lihat barang buktinya apa yang dilaporkan, apa yang dituduhkan. Kalau itu ada perbuatan pidana yang membuat dia menjadi tersangka, ya apa dasarnya gitu? Abang, kalau pihak sebelah mengatakan ini babak akhir, itu gimana, Bang? Gak ngerti bahwa akhir itu apa. Mahkamah Agung. Enggak, artinya ini pemeriksaan terakhir Bang. Artinya ini bisa menentukan Fadil bisa jadi tersangka dan ditahan dan status bisa berubah. Yang ngomong siapa? Ya dari pihak Bang. Kemungkinan ke sana ada bang? Minta aja yang 5 miliar itu kan sudah lewat. Itu aja jawabannya. Saya bingung kok orang itu ngomong melebihi dari kewenangan ya. Oke ya, makasih. Terima kasih bang. Terima kasih bang. kuat Bang, naik ke atas. Bukan itu